Shalom anak-anak, selamat pagi. Pagi hari ini bertemu lagi dengan pembelajaran matematika. Tetap semangat ya anak-anak untuk belajar matematika, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Nah, pada pagi hari ini kita masuk dalam pembelajaran di bab kedua. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar ya. Siapkan EFPS-nya dan juga alat tulisnya. Di bab 2 ini, kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan cacah. Tujuan pembelajarannya menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Nah, untuk hari ini, kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, operasi hitung bilangan cacah. Ini untuk penjumlahan, yang pertama adalah penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, anak-anak, Ibu yakin pasti sudah bisa menjumlahkan dengan cara susun ke bawah. Nah, kali ini Ibu jelaskan lagi ya. Misalnya ini, contoh soal nomor 1, 2235 ditambah 4542. Nah, anak-anak kerjakan dengan cara bersusun ke bawah. Ingat, perhatikan bila menjumlahkan satuan, letakkan tepat dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Nah, kemudian dijumlahkan. 5 ditambah 2 hasilnya 7. Kemudian ini 3 ditambah 4 hasilnya 7. 2 ditambah 5 sama dengan 7. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, jadi hasil penjumlahannya adalah 6.777. Nah, mudah sekali kan anak-anak? Di sini yang diperlukan hanya ketelitian ketika anak-anak menjumlahkan supaya tidak salah menghitungnya. Contoh yang kedua, penjumlahan dengan cara menyimpan. Misalnya 2275 ditambah 3486. Kita buat cara susun ke bawah. 5 ditambah 6 hasilnya 11. Nah, satuannya kita tulis di bawah. Yang di bawah satuannya 11 ya. Puluhannya itu, ini yang puluhan, yang berwarna merah ini, puluhannya kita tuliskan di atas. Kita simpan ya anak-anak. Nah, kemudian kita lanjutkan penjumlahan kita. 1 ditambah 7, 8. 8 ditambah 8 hasilnya 16. Nah, mana yang kita tulis? 1 atau 6 yang di bawah? Ya, yang di bawah yang kita tulis 6-nya ya anak-anak ya. Yang ditulis satuannya yang di bawah. Nah, satunya ya. Satunya ini yang puluhannya tulisnya di atas. Nah, di sini ya. Ya, sudah anak-anak? Nah, kemudian kita lanjutkan. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 3 ditambah 4 hasilnya 7. Nah, tidak ada menyimpan di sini ya. Nah, terakhir 2 ditambah 3 hasilnya 5. Jadi, hasil penjumlahannya adalah 5761. Nah, berikutnya kita masuk dalam pengurangan. Pengurangan tanpa meminjam. Contoh soal 4568 dikurang 2243. Ini langsung kita kurangkan saja. 8 dikurang 3 hasilnya 5. Kemudian 6 dikurang 4 hasilnya 2. 5 dikurang 2 hasilnya 3. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Nah, jadi hasilnya adalah 2325. Bagaimana bila pengurangan dengan sistem meminjam? Contohnya 5547 dikurang 2839.
Nah, ini ya, Ibu buat dengan cara ke bawah. Di sini 7. 7 ini tidak bisa dikurang dengan 9. Berarti kita harus meminjam dari depan. Nah, kita meminjam dari 4, kita pinjam satu angka. Nah, dipinjam kita coret ya, supaya kita ingat nanti. Setelah dipinjam, ini 4 menjadi 3. Nah, kita pinjam satu dari depan, itu senilai dengan 10. Jadi, 10 ditambah 7 berarti 17 ini ya. 17 dikurang 9, hasilnya 8. Nah, berikutnya ini 4 tadi sudah dipinjam menjadi 3. 3 dikurang 3, hasilnya 0. Nah, sekarang 5. 5 dikurang 8 ternyata juga tidak bisa. Berarti kita harus pinjam dari angka 5 di depannya. Kita coret dulu ya anak-anak, supaya nanti ingat kalau ini sudah kita pinjam. 5 kita pinjam 1 dari angka 5, berarti 5 ini jadi 4. Kemudian di sini jadi berapa? Ya, kita pinjam 1 tadi. 1 tambah 5 jadi 6, Bu. Bukan ya anak-anak? Kita pinjam 1, nilainya itu 10 ya. 10 ditambah 5 jadi di sini 15. 15 dikurang 8 jadi hasilnya 7. Kemudian 4 dikurang dengan 2. Ingat ya, tadi kan ini sudah anak-anak pinjam, jadi bukan 5 tapi 4 ya. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Jadi hasil pengurangannya adalah 2708. Nah, Ibu akan contohkan dengan soal-soal ESPS dari halaman 31 sampai 32. Untuk soal nomor 1A, 1616 ditambah 322. Perhatikan, ini 3 ini adalah ratusan. Jadi letakkannya di bawah angka 6 yang sama-sama juga ratusan, bukan di bawah angka 1 ya. Nah, ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Kita jumlahkan. 6 ditambah 2, 8. Kemudian yang ini 1 ditambah 2, 3. Yang ini 6 ditambah 3, 9. Satunya ini kita turunkan saja ke bawah. Nah, jadi hasilnya 1938. Soal berikutnya soal 1B. 1765 ditambah 1222. 5 ditambah 2 hasilnya 7. Kemudian 6 ditambah 2 hasilnya 7. Maaf, hasilnya 8. 7 ditambah 2 hasilnya 9. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Maka hasil penjumlahannya adalah 2987. Berikutnya ini soal nomor 1F. Nah, 2467 ditambah 3254. Yuk kita jumlahkan ya anak-anak ya. 7 ditambah 4 hasilnya 11. 11 satuannya kita tulis di sini ya. Satuannya kita tulis di bawah sini. Nah, kemudian puluhannya tadi itu kan 11 ya anak-anak ya. 11. Nah, kita simpan 1 di atas. Nah, kemudian kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 6 hasilnya 7. 7 ditambah 5 hasilnya 12. Maka yang kita tulis di bawah adalah angka 2-nya. Satunya kita simpan lagi di atas. Nah, berikutnya kita jumlahkan lagi ya anak-anak ya. 1 ditambah 4 hasilnya 5. 5 ditambah 2 itu 7.
Kemudian ini untuk ribuannya 2 ditambah 3 hasilnya 5. Maka jawabannya adalah 5.721. Lagi ya anak-anak ya, sekali lagi ya, ini penjumlahan dengan cara menyimpan. 3.789 ditambah 2.231. 9 ditambah 1 hasilnya 10. Yang kita tulis di bawah adalah nolnya. Satunya kita simpan di atas. 1 ditambah 8, 9. 9 ditambah 3, berapa anak-anak? Iya, 12 ya. 12, 2-nya kita tulis di bawah, 1-nya tulis di atas. Nah, kemudian 1 ditambah 7, 8. 8 ditambah 2, 10. Nah, 10, 0-nya kita tulis di bawah, 1-nya kita tulis di atas. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 2, 6. Jadi, hasil penjumlahannya adalah 6.020. Oke, berikutnya ya anak-anak, nomor 2. 2A, ini pengurangan ya. Ini pengurangan, belum yang pengurangan dengan cara meminjam, masih pengurangan biasa. 1999 dikurang 888. Nah, ini ratusan ya anak-anak. Jadi, Ibu letakkan ini di bawah ratusan juga. 9 dikurang 8. Ini ya, kita mulai dari satuannya. 9 dikurang 8, 1. 9 dikurang 8, 1. 9 dikurang 8 lagi 1. Kemudian ini ribuannya kita turunkan saja. Maka hasilnya 1111. Berikutnya untuk nomor 2B. Nah, 2658 dikurang 1244. 8 dikurang 4 hasilnya 4. 5 dikurang 4, 1. 6 dikurang 2, 4. 2 dikurang 1, 1. Maka hasil pengurangannya adalah 1414. Nah, kali ini Ibu contohkan dengan cara meminjam. Contoh soalnya Ibu ambil dari nomor 2 bagian yang F. 4.550 dikurang 3.675. Nah, ini 0 ya anak-anak. 0 tidak bisa dikurang dengan 5. Apa yang kita lakukan? Kita harus pinjam dari angka di depannya. Nah, jangan lupa kalau pinjam anak-anak coret supaya nanti ingat kalau ini sudah dipinjam, artinya sudah dikurangi 1 ya, dipinjam 1. Jadi ini 4. Nah, 0 tadi sudah pinjam 1 dari depan. Ingat 1 itu nilainya 10. Nah, 1 itu puluhannya ya. Ini 0 kita masukkan. 1 ini puluhannya, ini 0 kita masukkan. Jadi 10 dikurang 5, hasilnya 5. Ini tadi sudah kita pinjam. 5 sudah dipinjam. Jadi 4. 4 dikurang 7 juga tidak bisa. Berarti kita harus meminjam lagi dari angka di depannya. Kita pinjam dari angka 5 ya. Angka 5 kita pinjam 1. Jangan lupa kita coret dulu. Berarti 5 ini menjadi 4. Kita pinjam 1. Satunya kita tulis di sini ya. Nah, tulis di sini sebagai puluhannya. Jadi ini 14 dikurang 7 hasilnya 7. Nah, berikutnya 4 dikurang 6. Bisa anak-anak? Tidak bisa lagi ya. Berarti kita harus meminjam lagi dari depan. Pinjam 1 lagi ya dari depan ya. Jangan lupa ini kita coret. Nah, kita pinjam. Berarti ini menjadi 14. 14 dikurang 6 hasilnya 8. Nah, berikutnya yang terakhir untuk ribuannya. Ini sudah dipinjam ya. Nah, ini Ibu salah tadi ya. Harusnya ini bukan 4. Karena sudah dipinjam harusnya ini menjadi 3. Nah, jawabannya 875 harusnya ya. Ini Ibu salah tulis ya anak-anak ya. Nah,
Jadi jawabannya 875 ya. Nah, berikutnya ini Ibu akan contohkan untuk soal cerita di ESPS halaman 32 ya anak-anak. Sebuah kereta mengangkut 875 penumpang di stasiun A. Di stasiun B sebanyak 345 penumpang naik lagi tanpa ada penumpang yang turun. Berapa jumlah penumpang di kereta tersebut sekarang? Nah, dari soal cerita ini kita buat dulu ya, diketahui dan ditanyanya supaya kita mudah untuk mengerjakannya. Nah, diketahui kereta mengangkut 875 penumpang di stasiun A. Nah, di stasiun B 345 penumpang naik lagi. Ditanya jumlah penumpang di kereta tersebut sekarang. Berarti karena ini ditanya jumlah ya, maka kita akan menjumlahkan ini. 875 ditambah dengan 345. Nah, kita jumlahkan 5 ditambah 5, 10. Nolnya kita tulis di bawah, satunya di atas. Nah, 1 ditambah 7 itu 8. 8 ditambah 4, 12. 2-nya tulis di bawah, satunya di atas. Nah, 1 ditambah 8 hasilnya 9. 9 ditambah 3 hasilnya 12 ya. Jadi jawabannya 1220. Soal nomor 4. Mula-mula banyak penduduk kota A adalah 1200 kepala keluarga atau kakak. Tahun ini sebanyak 475 kakak bertransmigrasi ke Pulau Kalimantan. Berapa kakak penduduk kota A sekarang? Nah, diketahui tadi penduduk kota A 1200 kakak. Kemudian bertransmigrasi. Transmigrasi itu pindah ya anak-anak, pindah keluar daerahnya, keluar pulaunya. Bertransmigrasi sebanyak 475 kakak. Ditanya berapa jumlah penduduk kota A sekarang. Nah, berarti cara mengerjakannya ini dengan dikurang. Karena tadi penduduknya pindah, pergi dari kota tersebut. 1220 dikurang 475. Ya, 0 dikurang 5 tidak bisa. Berarti kita harus pinjam dari angka di depannya. Kita pinjam dulu ya, kita coret. Ini menjadi 1. Nah, di sini jadi berapa? Kita pinjam 1 berarti ini pinjam dari depan ya. Kita pinjam 1. Di sini ada 0, berarti jadinya 10. 10 dikurang 5 hasilnya 5. Nah, ini 1 ya, karena sudah dipinjam tadi. 1 dikurang 7 tidak bisa. Berarti pinjam dari depan. Pinjam 1 lagi dari depan. Ini jangan lupa dicoret. Sudah dipinjam 1, tinggal sisa 1. Nah, tadi kita pinjam 1 ya. Taruh di sini satunya ya anak-anak ya. Nah, jadi 11 dikurang 7 hasilnya 4. Nah, ini 1 dikurang 4 tidak bisa. Kita pinjam dari depan ya. Kita pinjam dari depan. Nah, jadi 11. 11 dikurang 4 hasilnya 7. Nah, jadi hasil pengurangannya 745. Jadi jumlah penduduk di kota A sekarang adalah 745 kakak. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Anak-anak silakan berlatih dari ESPS kalian nomor 1, bagian C dan J, nomor 2, E dan G, nomor 5. Nah, untuk nomor 5 buat seperti Ibu saja ya, diketahuinya apa, ditanyanya apa,
soalnya tidak usah ditulis lagi, kemudian tulis cara dan jawabannya. Nah, demikian anak-anak penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Semoga anak-anak memahami dan selalu semangat untuk belajar matematika. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.